Nah, oke guys. Jadi sebelum ini tadi ada obrolan bareng si Karin ya. Jadi kata Karinnya gini, Bunda, nanti kalau adek udah besar, adek pengen ngeblog juga katanya. Boleh dong, kenapa enggak, ya kan? Jadi kalau perhitungan konyol, perhitungan konyol menurut Bibi ya, menurut Bibi pribadi. Jadi gini, kalau seandainya kita ngasih ke anak gitu ya, akun dengan subscriber 10.000 katakanlah 10.000 gitu ya, kita kasih anak, terus mereka olah, mereka isi dengan berbagai video, terus rame ya, view normal lah untuk subscriber 10.000 gitu kan. Dan kemungkinan penghasilannya itu bisa mencapai 2 jutaan ya dalam 1 bulan ya kan. Nah, kalau kita ini kan dalam 1 tahun berarti ada berapa? 24 juta, benar? Nah, jadi ada 24 juta. Kalau kita bandingkan dengan hasil panen padi misalnya gitu ya, padi gitu ya, 24 juta itu sama dengan nilai padi 80 karung. Iya, jadi kalau kita ngasih anak warisan berupa channel dengan 10.000 subscriber dan mereka olah seperti itu ya, setiap hari mereka upload gitu, sama dengan memberikan anak warisan sawah dengan bibit 8 kaleng. Iya benar, 8 kaleng. Karena apa, hasilnya 80 karung padi, setara. Boleh dihitung. Itu kalau kita hitung padi dengan nilai 300 ya, 300.000 per karung gitu. Nah, jadi begitu. Jadi benar-benar bermanfaat ya. Jadi kehadiran aplikasi-aplikasi yang ada monetisasinya itu benar-benar memberi manfaat gitu. Jadi kalau ada yang bilang untuk apa gitu ya konten, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya, percuma gitu, itu salah. Itu mungkin menurut mereka yang belum ngerasain aja gitu gimana hasilnya dari konten ya kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi buat kalian yang mau nyoba boleh ya. Tapi kalau aku sih setuju karena emang bener udah ngerasain hasilnya gimana. Jadi ceritanya ini aku pakai 2 kamera ya. Yang satu ke sini, nanti aku upload di aplikasi lain, yang satunya di sini. Tuh, bisa lihat sendiri. Oke. Nah, aduh, apakah ini bentuk kecurangan atau penghematan waktu? Nggak tahu kita ya. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, malam ini kita bahas apa? Bahas warisan udah ya. Itu warisan. Oh ya, kemarin sempat ada pas ini kan. Jadi beberapa detik gitu dari cuplikan video yang kemarin di-upload di aplikasi biru ya kan. Cuman di story sih, nggak dikirim di video. Jadi ada yang komen begini, ajarin dong gitu katanya, ajarin konten katanya gitu. Ya kalau kita sih kalau masalah ngajarin konten oke aja, pasti kita ajar gitu ya, sebisanya kita, walaupun kemampuannya belum seberapa, tapi pasti kita ajarin ya. Kenapa? Karena gini, kalau ada yang mau belajar konten tapi mereka belum ngerti editing atau algoritmanya, mungkin masih bisa kita ajar. Tapi kalau yang konten, yang pengen konten tapi minta kita yang nunjukin konten yang bagus itu apa, ya rasanya nggak mungkin lah ya kan. Kalau kita bagus ini tema ini, kalau kita tahu gitu ya tema yang ini bagus, ya nggak mungkin kita kasih ke orang, ya nggak sih? Pasti kita olah sendiri. Mending kita sendiri yang olah, jadiin itu konten buat kita gitu. Jadi nggak usah orang yang nggak usah kita kasih ke orang lain gitu. Jadi kalau ada yang minta diajarkan buat konten, usahakan kalian itu udah punya tema konten. Jadi kita ngajarnya itu nggak susah-susah amat gitu, bukan dari nol. Karena kalau mengajarkan seseorang itu mulai dari nol, sulitnya bukan main gitu.
Kenapa? Yang pertama kita nggak ngambil tarif ya dari nunjukin, dari ngajarin mereka itu kita nggak ambil tarif. Nah, terus ini apa namanya? Yang pertama siapkan kontennya, ya kan? Kalau kontennya udah ada, jadi kita tinggal nunjukin cara editing biar videonya menarik. Aplikasi-aplikasi apa aja yang harus dipakai, yang bisa kalian pakai buat ngedit video gitu ya kan. Nah, kalau udah tinggal kita bergelut dengan algoritma. Kalau belum juga tersentuh algoritma, udah upload setiap hari, udah ngapain, udah ini itu, tapi belum juga tersentuh. Nah, nanti kita main tuyul sayang. Kita main tuyul ya. Ada caranya. Sistem nuyulnya ada ya. Itu yang akan kita ajarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu. Tunggu sebentar ya. Tadi penuhikan banyak. Itu apa? Sudah. Baru 6 menit. Karena baru 6 menit ya. Butuhnya berapa menit ya? 8. Nah, butuhnya 8 menit. Jadi tinggal 2 menit lagi. Jadi tunggu sebentar ya. Harap bersabar. 2 menit lagi. Kakak mau apa? Nah, ini jadi ini kakak mau apa? Nonton di laptop katanya. Jadi anak-anak itu nggak dikasih HP ya, mereka cuma dikasih HP Sabtu, Minggu, nggak ada baterainya. Dicas dulu ya. Nah, cas ya. Sabtu Minggu, jadi mereka bisa fokus belajar. Kita harap maklum ya, kalau nggak dikasih sama sekali kan kasihan ya. Mereka juga butuh hiburan gitu. Jadi inisiatifnya kita kasih Sabtu sama Minggu aja, jangan full setiap hari. Kalau dulu full setiap hari waktu dia masih TK, karena belum punya kewajiban belajar. Jadi setelah SD kita batasi. Tujuannya yaitu biar mereka punya waktu untuk belajar. Jadi mereka sesekali dikasih jatah waktu buat nonton di laptop misalnya 1 jam atau 2 jam dalam sehari. Selebihnya mereka kita minta bergerak gitu ya. Melakukan aktivitas yang sifatnya gerak fisik. Biar apa? Ya untuk perkembangan motoriknya gitu aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, udah 8 menit. Cukup sekian dulu. Iya. Nah, udah 8 menit. Kita tutup dulu ya perjumpaan kita kali ini. Mungkin kita bakalan berjumpa lagi di next video. Itu pun kalau diizinin sama yang punya channel ya. Kalau enggak, berarti enggak boleh pencet basing. Nah, buat yang ini buat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Buat yang sudah subscribe diucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, share dan komennya. Komen yang bijak, yang membangun. Biar apa? Biar kita sama-sama mendapatkan manfaat gitu ya dari sebentar ya. Oke. Biar kita mendapatkan manfaat dari channel ini gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, oke guys. Jadi sebelum ini tadi ada obrolan bareng si Karin ya. Jadi kata Karinnya gini, Bunda, nanti kalau adek udah besar, adek pengen ngeblog juga katanya. Boleh dong, kenapa enggak, ya kan? Jadi kalau perhitungan konyol. Perhitungan konyol menurut Bibi ya, menurut Bibi pribadi. Jadi gini. Kalau seandainya kita
ngasih ke anak gitu ya, akun dengan subscriber 10.000 katakanlah 10.000 gitu ya, kita kasih anak, terus mereka olah, mereka isi dengan berbagai video, terus rame ya view normal lah untuk subscriber 10.000 gitu kan. Dan kemungkinan penghasilannya itu bisa mencapai 2 jutaan ya dalam 1 bulan ya kan. Nah, kalau kita ini kan dalam 1 tahun berarti ada berapa? 24 juta, benar? Nah, jadi ada 24 juta. Kalau kita bandingkan dengan hasil panen padi misalnya gitu ya, padi gitu ya, 24 juta itu sama dengan nilai padi 80 karung. Iya. Jadi kalau kita ngasih anak warisan berupa channel dengan 10.000 subscriber dan mereka olah seperti itu ya, setiap hari mereka upload gitu, sama dengan memberikan anak apa? Warisan sawah dengan bibit 8 kaleng. Iya, benar, 8 kaleng. Karena apa, hasilnya 80 karung padi, setara. Boleh dihitung. Itu kalau kita hitung padi dengan nilai 300 ya. 300.000 per karung gitu. Nah, jadi begitu. Jadi benar-benar bermanfaat ya. Jadi kehadiran aplikasi-aplikasi yang ada monetisasinya itu benar-benar memberi manfaat gitu. Jadi kalau ada yang bilang untuk apa gitu ya konten, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya, percuma gitu, itu salah. Itu mungkin menurut mereka yang belum ngerasain aja gitu gimana hasilnya dari konten ya kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi buat kalian yang mau nyoba boleh ya. Tapi kalau aku sih setuju karena emang bener udah ngerasain hasilnya gimana. Jadi ceritanya ini aku pakai 2 kamera ya. Yang satu ke sini, nanti aku upload di aplikasi lain, yang satunya di sini. Tuh, bisa lihat sendiri. Oke. Nah, aduh, apakah ini bentuk kecurangan atau penghematan waktu? Nggak tahu kita ya. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, malam ini kita bahas apa? Bahas warisan udah ya. Itu warisan. Oh ya, kemarin sempat ada pas ini kan. Jadi beberapa detik gitu dari cuplikan video yang kemarin di-upload di aplikasi biru ya kan. Cuman di story sih, nggak dikirim di video. Jadi ada yang komen begini, ajarin dong gitu katanya, ajarin konten katanya gitu. Ya kalau kita sih kalau masalah ngajarin konten oke aja, pasti kita ajar gitu ya, sebisanya kita, walaupun kemampuannya belum seberapa, tapi pasti kita ajarin ya. Kenapa? Karena gini, kalau ada yang mau belajar konten tapi mereka belum ngerti editing atau algoritmanya, mungkin masih bisa kita ajar. Tapi kalau yang konten, yang pengen konten tapi minta kita yang nunjukin konten yang bagus itu apa, ya rasanya nggak mungkin lah ya kan. Kalau kita bagus ini tema ini, kalau kita tahu gitu ya tema yang ini bagus, ya nggak mungkin kita kasih ke orang, ya nggak sih? Pasti kita olah sendiri. Mending kita sendiri yang olah, jadiin itu konten buat kita gitu. Jadi nggak usah orang yang nggak usah kita kasih ke orang lain gitu. Jadi kalau ada yang minta diajarkan buat konten, usahakan kalian itu udah punya tema konten. Jadi kita ngajarnya itu nggak susah-susah amat gitu, bukan dari nol. Karena kalau mengajarkan seseorang itu mulai dari nol, sulitnya bukan main gitu. Kenapa? Yang pertama kita nggak ngambil tarif ya dari nunjukin, dari ngajarin mereka itu kita nggak ambil tarif. Nah, terus ini yang pertama siapkan kontennya ya kan. Kalau kontennya udah ada, jadi kita tinggal nunjukin cara editing biar videonya menarik. Aplikasi-aplikasi apa aja yang harus dipakai, yang bisa kalian pakai buat ngedit video gitu ya kan. Nah, kalau udah
tinggal kita bergelut dengan algoritma. Kalau belum juga tersentuh algoritma, udah upload setiap hari, udah ngapain, udah ini itu, tapi belum juga tersentuh, nah nanti kita main tuyul sayang. Kita main tuyul ya. Ada caranya, sistem nuyulnya ada ya, itu yang akan kita ajarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu. Tunggu sebentar ya. Tadi penuhkan banyak. Itu apa? Sudah. Baru 6 menit. Karena baru 6 menit ya. Butuhnya berapa menit ya? 8. Nah, butuhnya 8 menit. Jadi tinggal 2 menit lagi. Jadi tunggu sebentar ya. Harap bersabar. 2 menit lagi. Kakak mau apa? Nah, ini kakak mau apa? Nonton di laptop katanya. Jadi anak-anak itu nggak dikasih HP ya, mereka cuma dikasih HP Sabtu, Minggu, nggak ada baterainya. Dicas dulu ya. Cas sih ya. Sabtu Minggu, jadi mereka bisa fokus belajar. Kita harap maklum ya, kalau nggak dikasih sama sekali kan kasihan ya. Mereka juga butuh hiburan gitu. Jadi inisiatifnya kita kasih Sabtu sama Minggu aja, jangan full setiap hari. Kalau dulu full setiap hari waktu dia masih TK karena belum punya kewajiban belajar. Jadi setelah SD kita batasi. Tujuannya yaitu biar mereka punya waktu untuk belajar. Jadi mereka sesekali dikasih jatah waktu buat nonton di laptop misalnya 1 jam atau 2 jam dalam sehari. Selebihnya mereka kita minta bergerak gitu ya. Melakukan aktivitas yang sifatnya gerak fisik. Biar apa? Ya untuk perkembangan motoriknya gitu aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, udah 8 menit. Cukup sekian dulu. Iya. Nah, udah 8 menit. Kita tutup dulu ya perjumpaan kita kali ini. Mungkin kita bakalan berjumpa lagi di next video. Itu pun kalau diizinin sama yang punya channel ya. Kalau enggak berarti enggak boleh pencet basing. Nah, buat yang ini buat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Buat yang sudah subscribe diucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, share dan komennya. Komen yang bijak, yang membangun. Biar apa? Biar kita sama-sama mendapatkan manfaat gitu ya dari sebentar ya. Oke. Biar kita mendapatkan manfaat dari channel ini gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, oke guys. Jadi sebelum ini tadi ada obrolan bareng si Karin ya. Jadi kata Karinnya gini, Bunda, nanti kalau adek udah besar, adek pengen ngeblog juga katanya. Boleh dong, kenapa enggak, ya kan? Jadi kalau perhitungan konyol, perhitungan konyol menurut Bibi ya, menurut Bibi pribadi. Jadi gini, kalau seandainya kita ngasih ke anak gitu ya, akun dengan subscriber 10.000 katakanlah 10.000 gitu ya, kita kasih anak, terus mereka olah, mereka isi dengan berbagai video, terus rame ya, view normal lah untuk subscriber 10.000 gitu kan. Dan kemungkinan penghasilannya itu bisa mencapai 2 jutaan ya dalam 1 bulan ya kan. Nah,
Kalau kita ini kan dalam 1 tahun berarti ada berapa? 24 juta, benar? Nah, jadi ada 24 juta. Kalau kita bandingkan dengan hasil panen padi misalnya gitu ya, padi gitu ya, 24 juta itu sama dengan nilai padi 80 karung. Iya, jadi kalau kita ngasih anak warisan berupa channel dengan 10.000 subscriber dan mereka olah seperti itu ya, setiap hari mereka upload gitu, sama dengan memberikan anak warisan sawah dengan bibit 8 kaleng. Iya benar, 8 kaleng. Karena apa, hasilnya 80 karung padi, setara. Boleh dihitung. Itu kalau kita hitung padi dengan nilai 300 ya, 300.000 per karung gitu. Nah, jadi begitu. Jadi benar-benar bermanfaat ya. Jadi kehadiran aplikasi-aplikasi yang ada monetisasinya itu benar-benar memberi manfaat gitu. Jadi kalau ada yang bilang untuk apa gitu ya konten, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya, percuma gitu, itu salah. Itu mungkin menurut mereka yang belum ngerasain aja gitu gimana hasilnya dari konten ya kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi buat kalian yang mau nyoba boleh ya. Tapi kalau aku sih setuju karena emang bener udah ngerasain hasilnya gimana. Jadi ceritanya ini aku pakai 2 kamera ya. Yang satu ke sini, nanti aku upload di aplikasi lain, yang satunya di sini. Tuh, bisa lihat sendiri. Oke. Nah, aduh, apakah ini bentuk kecurangan atau penghematan waktu? Nggak tahu kita ya. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, malam ini kita bahas apa? Bahas warisan udah ya. Itu warisan. Oh ya, kemarin sempat ada pas ini kan. Jadi beberapa detik gitu dari cuplikan video yang kemarin di-upload di aplikasi biru ya kan. Cuman di story sih, nggak dikirim di video. Jadi ada yang komen begini, ajarin dong gitu katanya, ajarin konten katanya gitu. Ya kalau kita sih kalau masalah ngajarin konten oke aja, pasti kita ajar gitu ya, sebisanya kita, walaupun kemampuan